Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu sehat dan tetap diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama di luar Islam, saya ucapkan selamat sejahtera Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita ketemu lagi untuk materi wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Tapi sebelum saya menjelaskan materi pokok hari ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan siapa saya dulu Bapak Ibu ya, supaya kita lebih kenal, lebih tahu siapa yang mengajar hari ini. Baik Bapak Ibu, saya nama Untung Putrajaya, saya berasal dari Provinsi Bengkulu, tepatnya di BPSDM Provinsi Bengkulu. Itu ada biodata saya lagi untuk lebih panjangnya Bapak Ibu. Untuk agenda hari ini, saya akan mencoba menjelaskan agenda 1 tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Di mana pada agenda 1 ini menjelaskan dua pokok materi. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, yang kedua bela negara kepemimpinan Pancasila. Oke Bapak Ibu, metode atau strategi mengajar yang akan saya sampaikan pada materi wawasan kebangsaan. Pertama, saya akan mendeskripsikan singkat tentang materi ini, di mana deskripsi singkatnya adalah mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir, nilai-nilai Pancasila, dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Nah, hasil belajarnya diharapkan setelah peserta mengikuti pelatihan ini, diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir, nilai-nilai Pancasila, dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Nah, indikator hasil belajar Bapak Ibu, di mana peserta mampu menjelaskan substansi ceramah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan memperhatikan potensi kearifan lokal dan oleh penceramah. Yang kedua, rangkaian pemikiran deklarasi Juanda, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional sebagai dasar praktis analisis berbasis Astagatra. Selanjutnya, mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional kaitannya dengan visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional. Mampu menjelaskan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang terakhir, mampu menginventarisasi solusi kearifan dan kekinian dalam kerangka kerja nilai Pancasila dan bela negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kerja organisasi sebagai wujud waspada nasional. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Materi pokok itu ada 5. Yang pertama, konsep wawasan kebangsaan meliputi keempat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai dasar bela negara. Kedua, rangkaian pemikiran deklarasi Juanda. Ketiga, tentang visi dan tujuan negara bagi pembangunan serta nasional, serta kaitnya dengan Pancasila dalam kerangka nilai-nilai dasar bela negara. Keempat, pemberantasan korupsi jangka panjang dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang terakhir, inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Oke Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep wawasan kebangsaan meliputi keempat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai dasar bela negara. Nah, pada materi ini saya akan mencoba dengan beberapa metode. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini tentang sub materi pengantar wawasan kebangsaan. Setelah saya menyampaikan dalam waktu beberapa menit tentang wawasan kebangsaan, nanti ada tanya jawab. Artinya sharing antara peserta saya. Selanjutnya akan diadakan diskusi kelompok tentang wawasan kebangsaan tadi. Nah, sebagai tugas individunya, saya akan berikan tugas kepada peserta pelatihan adalah untuk mewawancarai para tokoh veteran yang ada di Provinsi Bengkulu. Dengan harapan setelah mereka mewawancarai para tokoh veteran ini, mereka akan mendapatkan makna atau hasil dari wawasan kebangsaan tadi, supaya mereka bisa merefleksikan arti wawasan kebangsaan itu sendiri. Nah, untuk materi kedua, rangkaian pemikiran deklarasi Juanda, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional sebagai dasar praktik analisis berbasis Astagatra. Materi ini
Saya coba dengan metode ceramah juga, tapi materi ceramah ini hanya menjelaskan tentang keutuhan teritorial dan segenap elemen kekuatan nasional. Setelah itu, saya akan memutarkan video tentang teladanan bela negara seorang pahlawan. Dalam hal ini, tentang Juanda Kartawijaya. Tetapi, kalau tidak ada video yang lain, boleh juga kita membuat atau memutarkan video pahlawan provinsi kita. Nah, setelah mereka menonton video dalam beberapa menit, kita adakan diskusi atau sharing atau tukar pendapat untuk menjelaskan apa saja keteladanan yang telah diberikan oleh seorang pahlawan. Nah, hasil keteladanan ini dapat kita contoh atau kita aktualisasikan dalam organisasi kita. Setelah itu, kita berikan game. Nah, game ini tetap berkaitan dengan video juga. Akan kita putar beberapa video tentang pahlawan. Nah, setelah mereka menonton, mereka akan memberikan atau mendeskripsikan tentang keteladanan kepemimpinan dalam video ini dan diberikan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga para peserta pelatihan dapat interaktif untuk menjawab video-video tentang keteladanan ini. Nah, selanjutnya materi signifikasi visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Pada materi 3 ini, saya akan memberikan tugas kelompok kepada peserta pelatihan, di mana para peserta akan dibagi beberapa kelompok dengan mereka membahas beberapa submateri. Nah, setelah mereka mengerjakan tugas kelompok, hasil tugas mereka kita diskusikan. Setelah hasil diskusi ini, mereka wajib mempresentasikan hasil dari diskusi tadi yang dimana saya berikan dibagi dalam submateri tadi. Nah, selanjutnya adalah materi 4. Materi 4 ini adalah pemberantasan korupsi jangka panjang dan kesinambungan kerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, pada materi keempat ini, saya akan mendatangkan para penegak hukum atau penyelenggara negara yang sudah dianggap baik untuk dialog dengan peserta. Nah, pada saat dialog ini nanti akan terjadi tanya jawab secara interaktif para peserta dan para pemberi dialog tadi, sehingga diharapkan dengan adanya dialog ini akan didapatkan nanti manfaat atau akibat daripada korupsi, dan kita akan lihat sejauh mana keberhasilan kinerja dari sebuah organisasi dan bagaimana cara mereka mencari solusinya. Nah, harapan kita dengan adanya dialog ini, para peserta nanti mampu mengaktualisasikan atau mengambil hasil daripada apa yang disampaikan pada acara dialog interaktif tersebut. Oke Bapak Ibu, untuk materi 5, di mana materinya adalah inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Materi 5 ini saya akan mencoba dengan metode visitasi, di mana saya akan mengajak para peserta pelatihan ke OPD yang sudah melakukan pelayanan publik terbaik. Nah, setelah melakukan visitasi ini, diharapkan para peserta dapat berdialog langsung kepada pejabat atau pimpinan instansi tersebut untuk menyampaikan apa saja yang telah mereka lakukan sehingga mereka bisa melakukan pelayanan publik secara terbaik. Nah, harapannya para peserta setelah melakukan visitasi ini dapat mengaktualisasikan kepada OPD mereka masing-masing. Nah, pada sebagai tugas akhir daripada visitasi tadi, saya akan memberikan tugas untuk mereka meresume hasil dialog tadi kepada OPD tersebut untuk dapat dibuat review kembali, sehingga apa yang mereka dengarkan setelah dialog tadi dapat mereka tuangkan dalam bentuk tulisan, dapat diaktualisasikan di instansi mereka masing-masing. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan untuk wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan strategi mengajar ini dapat menghasilkan para peserta-peserta yang terbaik. Demikianlah wawasan kebangsaan yang sudah saya jelaskan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.